Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, dengan maghfirah dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat tarawih bersama-sama. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'ut serta kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit kisah. Perjalanan hidup manusia tidak ubahnya bagaikan kisah penyelam mutiara. Seorang penyelam mutiara dalam melaksanakan tugasnya selalu dibekali dengan tabung oksigen yang terpasang di punggungnya. Pada saat ia terjun menyelam, niatnya bulat ingin mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Tetapi begitu ia berada di bawah permukaan laut, ia mulai lupa pada apa yang harus dicarinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata pemandangan di dalam laut sangat mempesona. Bunga karang yang melambai-lambai seolah-olah memanggilnya. Ikan-ikan hias berwarna-warni dan saling berkejaran dengan riangnya membuatnya terpana. Ia pun lalu terlena ikut bercanda ria, melupakan tugasnya semula untuk mencari tiram mutiara yang berada jauh di dasar laut sana. Hingga pada suatu saat dia terkejut manakala disadarinya oksigen yang berada di punggungnya tinggal sedikit lagi. Timbullah rasa takutnya. Tak terbayangkan olehnya bagaimana kemarahan majikannya kelak bila ia muncul ke permukaan tanpa membawa tiram mutiara sebanyak yang diharapkan. Maka dengan tergopoh-gopoh ia pun berusaha untuk mencari tiram mutiara yang ada di sekitarnya. Namun sayang, kekuatan fisiknya sudah melemah, energinya sudah habis terkuras bercanda ria dengan keindahan alam bawah laut. Akhirnya isi tabung oksigennya benar-benar kosong, sehingga walaupun tiram mutiara yang diperolehnya sangat sedikit, ia mau tidak mau harus muncul ke permukaan. Malangnya lagi, karena tergesa-gesa, dia tidak sempat mengikat kantongnya dengan baik, sehingga ketika tersenggol ikan yang ada di sekitarnya, tiram mutiara yang sudah didapatnya dengan susah payah itu sebagian tertumpah keluar. Sampailah dia di permukaan, majikannya telah menunggu. Begitu dilihatnya isi kantong si penyelam tidak berisi tiram mutiara sebagaimana yang ia harapkan, maka tumpahlah caci makinya. Dan saat itu juga si penyelam dipecatnya tanpa kata-kata sedikit pun. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana gundahnya perasaan si penyelam. Dengan penuh rasa penyesalan, si penyelam berusaha meminta kesempatan ulang untuk menyelam kembali.
Tuan, izinkanlah aku untuk menyelam kembali. Pasti aku akan mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Namun, majikannya dengan tegas menolak. Percuma engkau aku beri kesempatan. Ternyata engkau hanya pandai membuang-buang oksigen yang aku berikan saja. Jamaah rahimakumullah, kisah ini amat mirip dengan perjalanan hidup manusia di dunia. Tabung oksigen adalah perlambang jatah umur manusia. Tiram mutiara mengibaratkan pahala yang harus kita kumpulkan, dan tiram mutiara yang tumpah mengumpamakan pahala yang hilang karena dosa-dosa kita, maksiat kita, karena riba, karena hasad, segala penyakit isi hati kita. Sedangkan keindahan yang ada di dalam lautan melambangkan godaan-godaan kenikmatan duniawi dengan harta, tahta, dan wanitanya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita introspeksi. Sudah cukupkah tiram mutiara yang kita peroleh sehingga bila suatu saat kita harus muncul ke permukaan, kita dipanggil oleh Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Ia ridho menerima kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut yang artinya, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Marilah kita bersama-sama mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.